Pemirsa, hingga penghujung tahun 2023, sejumlah lembaga survei terus merilis tren elektabilitas calon presiden dan wakil presiden. Umumnya, sejumlah lembaga survei masih menempatkan pasangan Prabowo Gibran di urutan pertama, adapun pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud saling salib di posisi kedua. Ketua Tim Penjadwalan TPN Ganjar Mahfud Arya Bima menuding ada lembaga survei yang digunakan Prabowo untuk menggiring opini satu putaran. Kita akan bahas lebih lanjut bersama analis politik Ray Rangkuti dan Sunanto Jubir TPN. Selamat sore Bang Ray dan juga Cak Nanto. Selamat sore Bang. Oke, salam sehat. Halo, apa kabar? Kabar baik, selamat tahun baru. Saya ke Cak Nanto dulu ya. Cak Nanto. Kubu 02 Pak Erlangga Hartarto itu meyakini tinggal 6% lagi katanya untuk menang satu putaran. Nah, bagaimana Anda menyikapi hal ini? Apakah keyakinan dan kepercayaan diri ini hanya upaya untuk menggiring opini satu putaran saja? Ya, saya melihat bahwa setiap orang harus memiliki keyakinan yang kuat ya untuk memenangkan setiap pasangan jagoannya, dan itu sah-sah saja di dalam konteks keyakinan. Tapi saya melihat bahwa satu putaran itu kan hanya menjadi sampai saat ini menjadi angan-angan yang berlebihan dilihat animo masyarakat yang saya kira menjadi di kubu 03 sangat luar biasa ya realita, dan bahkan kami melihat survei di internal kami tidak sampai sejauh itu turunnya. Artinya sampai saat ini relasi gerakan yang dibangun oleh 03 di dalam membangun mendapatkan kepercayaan masyarakat dengan door to door dan sebagainya sampai turun ke bawah, menginap bersama rakyat, mendengarkan keluhan rakyat, menunjukkan antusiasme masyarakat di dalam memberikan dukungan kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Dan itu saya kira rasa dan kepercayaan kami merasakan bahwa tidak sejauh itulah hasil dari survei dan keadaan antara data. Yang kedua, saya melihat kami selalu berprinsip bahwa bolehlah menang survei, yang penting menang pilpres. Itu yang selalu menjadi kekuatan kami. Silahkan dimenangkan surveinya, mau nomor urut 1, tapi tanggal 14 yang menang Ganjar Mahfud. Begitu kira-kira konsepsi yang dibangun, dan saya menghargai semua hasil riset ya. Tapi yang paling penting bahwa bagi kami adalah itu menjadi suatu stimulus untuk melakukan gerakan dan mengevaluasi setiap upaya gerakan-gerakan kami di dalam mendapatkan mandat rakyat kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Begitu kira-kira. Jadi menurut Cananto bahwa hasil yang dirilis oleh lembaga survei eksternal itu juga sebagai salah satu upaya dan strategi untuk menggiring opini publik agar dapat menggolkan narasi satu putaran itu. Saya kira begini, bahwa narasi yang selama ini dibangun di dalam konsepsi survei di masyarakat ini yang banyak sekali, salah satunya kan akan membuat tidak ada edukasinya. Tidak ada edukasinya. Sebenarnya kan apakah sebagai survei hanya soal elektabilitas atau soal program? Kalau dilihat dari sebaran yang menjadi kuesioner dalam pertanyaan kan hanya beberapa pertanyaan. Yang kedua, kita lihat beberapa temuan Tempo misalnya, sebelum disurvei sudah ada gerakan-gerakan terlebih dahulu sehingga bisa menaikkan elektabilitas pasangan itu tertentu. Itu yang saya kira membuat kami bahwa survei itu oke lah saya mengatakan bahwa mereka akan unggul, tapi tidak sejomplang inilah ya kira-kira, karena saya melihat edukasi politiknya tentang bagaimana mensurvei tentang tidak hanya personality kepemimpinan, tapi tentang program uji, misalnya tentang program Pak Ganjar dengan Pak Mahfud. Misalnya dalam satu program saja bisa menghabiskan 450 triliun, sedangkan Pak Ganjar 500 triliun bisa untuk 21 program. Jadi sebaran kemanfaatannya lebih. Yang kedua, soal gaya kampanye yang selama ini dilakukan oleh Pak Ganjar itu kan door to door ke masyarakat. Artinya kedekatan dalam persepsi yang dibangun adalah kok nggak linier ya dalam segi hasil itu. Tapi bagi kami selalu berprinsip bahwa jadi Cananto mempertanyakan soal formulasi pertanyaan dalam surveinya dan juga jomplang selisih antara yang menduduki peringkat pertama dengan peringkat keduanya, begitu ya?
Ya karena begini, Mbak. Karena begini, survei sebelum ini kan Pak Ganjar tidak sejelek inilah kira-kira. Sampai hanya Oke. 22 dari 38. Artinya metodologi, bukan mempertanyakan metodologinya, tapi upaya untuk melakukan giringan publik saya kira sangat nampak sekali agar Oke. masyarakat Indonesia kadang-kadang yang besar seperti ini surveinya besar maka masyarakat ingin ikut kepada hal yang besar. Tapi maka kami rilis hanya ingin membuktikan bahwa survei internal kami menunjukkan tidak seperti itu, kira-kira begitu. Oke, benarkah demikian Bang Rey bahwa ketika surveinya besar maka masyarakat akan ingin mengikuti juga begitu? Dan benarkah memang opini publik itu bisa digiring melalui rilis hasil survei? Iya, kalau sebelum-sebelumnya mungkin terjadi ya, itu khususnya di putaran kedua. Tapi kalau yang sekarang ini kan orang juga udah makin paham karena hasil surveinya antara satu dengan yang lain juga kelihatan itu tadi jomplang sekali kan. Makanya sebetulnya pertanyaannya kita ngambil survei yang mana nih gitu ya. Kan kalau survei anu ya memang tinggi. Tapi kan di survei anu belum. Yang di survei ini malah sebaliknya dan sebagainya gitu. Jadi dengan simpang siur hasil survei yang seperti sekarang, justru menurut saya memberi efek terhadap masyarakat bahwa ya tergantung kamu pakai survei yang mana deh. Kalau survei itu ya memang menang. Tapi kalau survei ini ya belum tentu. Kalau survei ini malah sebaliknya gitu ya. Jadi itu juga jadi pertimbangan masyarakat. Yang itu membuat masyarakat kita tidak tergopoh-gopoh lah untuk mengatakan bahwa ini bakal menang. Oleh karena itu kita ikuti macam-macam dan sebagainya. Itu yang pertama. Nah yang kedua adalah soal saya malah jadi, kalau saya sendiri malah jadi bertanya-tanya kan, semakin tinggi intensitas kampanye satu putaran ini, saat yang bersamaan terlihat menurut saya di 02-nya itu semakin khawatir juga gitu. Khawatirnya di mana? Pertama kan makin tinggi nih di push nih hasil survei satu putaran menurut beberapa lembaga survei. Tapi lembaga survei yang lain kan mereka nggak kutip gitu ya. Nah yang kedua mulai muncul himbauan-himbauan supaya jangan suara hangus ya, alihkan saja ke tempat yang lain gitu. Nah itu juga mulai. Nah yang ketiga dilakukan dengan politik bansos. Ini kan mulai muncul nih kampanye-kampanye kan. Bansos itu ya Pak Jokowi ya Gibran gitulah kira-kira. Ada juga kalau kita lihat sekarang misalnya model Pak Jokowi kemana 03 pergi dia lalu ikut ke sana lalu bagi-bagi sembako di sana dan sebagainya. Apakah itu ada hubungan atau tidak kita nggak tahu ya. Tapi kelihatan makin gelagapan nih gitu ya, makin ada semacam merasa kelihatan nggak terlalu meyakinkan juga kepercayaan bahwa ini akan terjadi satu putaran kalau kita lihat ini ya model kinerjanya ya gitu dan sebagainya gitu. Nah yang ketiga menurut saya yang ini yang paling penting, ngapain sih kita bicara satu putaran atau dua putaran gitu? Ayo dong kita bicara bukan itu, bicaranya apa? Bicaranya soal apakah pemilu ini dilaksanakan dengan prinsip yang jujur dan adil. Itu yang paling penting gitu loh. Apakah dengan kampanye satu putaran ini seolah-olah kita tidak mempedulikan bahwa ada terjadi di sana kemungkinan praktek politik uang, ada terjadi kemungkinan di sana mobilisasi dukungan, mungkin terjadi di sana independensi penyelenggara negara yang tidak independen dan seterusnya gitu. Itu menurut saya jauh lebih penting diperbincangkan oleh publik daripada mengikuti alur satu putaran gitu, yang mengakibatkan kemudian berbagai persoalan-persoalan yang mengikuti satu putaran itu seolah terlupakan, yang membuat kualitas demokrasi kita alih-alih meningkat atau sebanding dengan yang sebelumnya punya kecenderungan justru menurun kualitasnya gitu. Saya kira itu yang paling penting diperbincangkan oleh kita, oleh siapapun gitu ya, daripada memperbincangkan apakah ini satu putaran atau dua putaran. Karena pada akhirnya kemudian biarkanlah nanti di Februari apakah satu putaran atau dua putaran, biarkan nanti masyarakat yang akan membuktikannya di bulan Februari. Yang penting bagi kita itu adalah bagaimana memastikan bahwa pemilu itu ya benar-benar dilaksanakan dengan kualitas yang baik, dengan prinsip-prinsip kejujuran ditegakkan gitu ya, keadilan juga ditegakkan dan sebagainya. Menurut saya jauh ini lebih penting diperbincangkan daripada pemilu yang jauh dari kecurangan gitu ya, dan jangan sampai ada mobilisasi. Nah ini saya juga menanyakan ke Cananto nih, Cananto. Kan, misalnya ada kemarin peristiwa Boyolali, ya kan? Baik. Ini kan relatif agak mengkhawatirkan kita. Kali pertama di mana kita melihat dalam beberapa pemilu terakhir ini ada tindakan-tindakan yang
menjurus kepada kekerasan sebelum pemilu dilaksanakan. Dalam hal ini hari hanya gitu ya. Nah ini yang penting diperbincangkan oleh kita. Ya, dan Jangan itu hari sedang ini hari diproses makin ya. menegang nih. Ya, Ya, sedang situasinya diproses gitu. oleh TNI AD, sudah ditangkap. Bang Rey, saya ingin kembali ke Cananto. Cananto, kubu Anda ini kan mencurigai ada campur tangan aparat dalam narasi satu putaran. Aparat yang mana dan di mana sebetulnya, serta bentuk campur tangannya itu seperti apa? Juga menyinggung tadi yang disampaikan oleh Bang Rey bahwa jangan sampai ada kecurangan dan mobilisasi untuk menggolkan salah satu kubu. Kalau kami kan bisa dipahami selama ini dalam proses demokrasi yang saat ini terjadi di pemilu 2024 itu kan prosesnya memang kita ketahui memang banyak hal-hal yang perlu kita perbincangkan dari proses yang sebelumnya kita tahu, misalnya tentang MK, tentang mekanisme intervensi dan sebagainya, dan kode-kode dari kekuasaan. Bang Ray kita tahu bahwa nampaknya kode-kode itu hanya ditunjukkan untuk 02 kan gitu kira-kira. Pak Presiden menyampaikan di beberapa tempat pidatonya menunjukkan 2, tapi yang lain tidak pernah ditunjukkan. 1 dan 3 tidak ditunjukkan, baru 4, 5 dia tunjukkan. Artinya kami melihat bahwa suasana tim kami merasa bahwa gerakan kami di dalam melakukan kampanye pendidikan politik kepada masyarakat selalu mendapatkan kendala, dan misalnya dari baliho dulu terus intervensi, sekarang ada kader kami relawan Ganjar yang diintimidasi dalam konteks itu. Saya kira sampai saat ini kami tidak gentar, tidak takut, karena kami selalu melakukan pendekatan komunikasi politik yang bermasyarakat dengan selalu mengkampanyekan tentang bagaimana kampanye yang sehat, demokrasi yang kuat di dalam narasi-narasi yang kita bangun. Persoalan ada proses intimidasi kan, ada lembaga-lembaga negara yang seharusnya bisa memperkuat diri dan menjalankan fungsinya. Nah, problemnya apakah lembaga negara kayak penyelenggara pemilu ini mau bertugas sebagaimana mestinya, tidak tebang pilih, atau hanya menjadi bagian dari campaign dan merusak demokrasi kita. Oke, Cananto, saya ingin mengkonfirmasi ya, ini jelasnya disampaikan oleh Mas Aryo Bimo, ada pengambilan sampel menggunakan izin Kapolsek ke Babin Kamtipmas di desa tertentu. Desa mana ini tepatnya? Penting untuk kita klarifikasi dan jelas gitu ya, supaya nanti bisa ditelusuri, dan apakah juga sudah dilaporkan oleh TPN Ganjar Mahfud. Tapi dijawab nanti usai jeda, tetap bersama kami di Metro hari ini. Kita lanjutkan perbincangan. Cananto, silahkan dijawab tadi pertanyaan saya sebelum jeda bahwa ada pengambilan sampel menggunakan izin Kapolsek ke Babin Kamtipmas di desa tertentu. Desa mana tepatnya yang dimaksud ini dan apakah sudah dilaporkan oleh TPN Ganjar Mahfud? Kalau Bang Arya Bima sudah menyampaikan itu ke publik, berarti ada fakta yang kami ketahui berdasarkan temuan lapangan yang saat ini kita kaji di bidang hukum TPN untuk segera dilaporkan dalam proses pelaporan, Mbak. Saya tidak bisa menyebutkan daerah mana karena datanya sudah di bidang hukum. Menurut saya apa yang diungkapkan berarti kami tidak hanya menyampaikan sesuatu berdasarkan hoax, tapi akan kami sampaikan secara hukum karena ini negara hukum. Itu kira-kira, Mbak. Baik, akan dilakukan pelaporan hukumnya begitu ya, karena memang kubu 03 memiliki faktanya dan bisa diklarifikasi. Saya kemudian ke Bang Rey. Bang Rey, kalau memang bisa dibuktikan oleh kubu 03 nanti yang katanya akan melakukan pelaporan bahwa ada campur tangan aparat pengambilan sampel, apakah bisa dibaca semakin menguatnya sinyal upaya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif? Ya tentu bukan hanya karena faktor itu saja ya, dan dilihat dari semua banyak faktor gitu ya, bahwa asumsi itu akan berkembang. Saya kira agak sulit juga untuk mencegahnya. Nah, masalah kita ini kan sebenarnya menurut saya saat ini adalah upaya Bawaslu untuk betul-betul menjaga pemilu yang kredibel ini nggak terlihat dengan sungguh-sungguh gitu. Banyak tuh peristiwa-peristiwa yang semestinya diklarifikasi oleh Bawaslu ya berlalu begitu saja. Ada yang bagi-bagi uang ya, di belakang bagi-bagi uang itu ada gambar paslon tertentu, nah dibiarkan oleh Bawaslu. Sampai saat ini kita nggak tahu kejadiannya.
Ada pertemuan ini, pertemuan itu, dengan mendukung ini, padahal aparat negara juga dibiarkan oleh Bawaslu. Sudah dinyatakan ada yang melanggar, tapi kemudian diralat lagi oleh Bawaslu di atasnya gitu. Jadi agak repot memang kita melihat ya situasi pemilu kita akhir-akhir ini, karena di satu segi Bawaslu-nya juga kelihatan kurang apa namanya itu ya kurang sigap dalam hal ya mengantisipasi kemungkinan terjadinya berbagai kecurangan itu gitu. Nah, oleh karena itu ya apa namanya ya orang berlomba-lomba begitu-begitu aja kan melakukan sesuatu yang memungkinkan bagi mereka terasosiasi dengan kemenangan-kemenangan gitu, dengan melupakan substansi-substansi penting di dalam pelaksanaan pemilu. Nah, ini kan kalau disebut tadi penggiringan opini, ya itu mungkin termasuk penggiringan opini yang bukan saja dalam konteks untuk menjagokan paslon tertentu, tapi saat yang bersamaan untuk melupakan berbagai peristiwa yang terjadi di dalam proses pelaksanaan pemilu. Dengan jargon-jargon yang seperti itu mau mengatakan bahwa pemilunya nggak ada apa-apa kok, baik-baik aja, kira-kira begitu. Padahal ya misalnya PPATK udah mengatakan ada dugaan dana ilegal nih masuk ke pemilu gitu ya, dan sebagainya itu. Akhirnya masalah-masalah yang seperti itu agak terlupakan karena kita terus-menerus diajak untuk berpikir apakah ini satu putaran atau dua putaran gitu dan sebagainya. Padahal nggak ada pentingnya bagi kualitas demokrasi itu mau satu putaran atau dua putaran gitu. Nah, itu satu. Nah, yang kedua, yang perlu menurut saya justru ditekankan kepada masyarakat kita itu ya, jangan menganggap bahwa suara mereka itu sia-sia. Itu menurut saya nggak tepat. Suara pemilih itu tetap berharga. Yang membuat suara pemilih itu sia-sia itu hanya karena dua. Pertama, mereka datang ke TPS karena dibayar, atau itu yang kita sebut dengan politik uang gitu ya. Atau yang kedua, mereka datang ke TPS karena mengincar untuk mendapatkan kekuasaan yang mereka anggap nanti menang gitu. Itu jelas pemberian suara yang sia-sia. Tapi kalau Anda datang ke TPS karena mau merefleksikan sikap politikmu, mau menjelaskan sikap politikmu, itu adalah kemenangan. Itu bukan sia-sia. Ini yang menurut saya perlu disampaikan kepada masyarakat, karena seolah-olah kalau kita nggak milih orang yang menang, maka suara kita sia-sia. Itu keliru sekali. Tidak ada suara yang sia-sia yang Anda bawa ke TPS dan Anda berikan kepada para paslon selama ya Anda memilih mereka berdasarkan karena keterikatan yang bersifat visi misi, keterikatan yang bersifat ideologis, keterikatan yang bersifat ya misalnya komitmen untuk memperbaiki bangsa dan negara. Hatta kalaupun kemudian suaramu tidak menunjukkan kemenangan, tapi Anda sendiri adalah pemenangnya gitu. Oke, saya kemudian ke Cak Nanto, tanggapannya soal semakin menguatnya sinyal upaya kecurangan yang terstruktur dan juga sistematis. Ya, kalau dilihat bahwa kami sudah berupaya untuk menemukan bahkan membuat hotline laporan, artinya untuk bagaimana penyaluran yang kemungkinan yang dianggap Bang Ray mandek, kami akan segera dampingin. Semua relawan-relawan pakai baik sistem, outline juga kami sudah siapkan dalam konteks bagaimana masyarakat sama-sama menjadi bagian mengawal proses demokrasi yang kita agung-agungkan sebagai perbaikan ke depan sebagai bangsa dan negara. Artinya semua upaya proses-proses itu sudah kami lakukan, bahkan Pak Ganjar menyebutkan kita sudah tahu caranya dan kami sudah siapkan metodenya. Tapi kan harus linier kira-kira. Penyelenggara pemilu di dalam konteks ini harus menjadi bagian sebagai wasit yang adil dalam konteks menegakkan rasa keadilan. Dalam hal ini kan misalnya kalau beberapa statement misalnya Kapolri sudah membentuk hotline juga kecurangan dan memerintahkan bagaimana polisi netral, presiden dan sebagainya, maka seharusnya turunannya adalah bagaimana di bawah juga menjadi bagian. Sekarang kan tupoksinya kan penyelenggara kan Bang Ray. Kan penyelenggara itulah yang di atas segalanya dalam proses demokrasi ini. Kalau ada temuannya dia yang bergerak dong. Karena bukan bidang hukum yang lain, karena ini pidana pemilu misalnya atau temuan penyelenggara. Kalau misalnya penyelenggaranya menjadi subobjek dari statuta hukum yang lain, maka akan proses kekacauan demokrasi kita yang akan hilang. Dan kita yakin bahwa orkestra ini sudah terarahkan
dengan kekuatan yang Oke, Cak Nanto. menimbulkan rasa ketidakadilan. Baik, kita harapkan penyelenggara pemilu bisa objektif gitu ya, berlaku jujur dan adil, dan semoga tidak ada kecurangan dalam pemilu 2024. Terima kasih Cak Nanto, kemudian juga Bang Rey sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.